Cuman kalau saya pribadi, terutama untuk kalangan muda ya, jangan terpaku untuk menjadi seorang PNS, jangan terpaku untuk menjadi seorang pegawai bank, apapun lah namanya itu. Cobalah untuk mengikuti kata hati. Misalnya kalau hobi dalam hal kuliner, silahkan bikin usaha pelan-pelan. Banyak beranggapan bahwa membuat sebuah usaha itu butuh uang yang besar. Enggak, itu mindset yang lama. Jadi yang harus dirubah sekarang itu bahwa mindset. Jadi siapapun bisa berwirausaha, bahwa yang menjadi modal utama itu adalah intelektual. Karena kalau tidak memiliki pengetahuan intelektual itu agak susah juga ya. Jadi seperti itu. Di tempat gini Mas ya, tempat ya? Iya. Satu tempat ini sih berapa biasanya? Ini 160. Satu tempat ini? Iya. Tahunya buat sendiri? Kebetulan enggak pesan, kalau tahunya sih. Oh, tahunya pesan. Iya, kita ngambil sama pabrik langsung. Iya, pabrik langsung ya. Iya. Ini apanya? Ini bumbu kriuknya, Mas. Bumbu kriuknya? Iya. Ini yang bikin asin tahunya ini. Oh, bikin asin? Iya. Pakai garam berarti ini? Iya. Dan kawan-kawannya. Saya tunggu kering dulu. Oh, kering Mas ya. Berapa menit biasanya Mas? Kalau dari basah sampai kering itu biasa 15 menit. 15 menit ya? Iya, terus total keseluruhan sampai benar-benar siap untuk dijual itu ya biasa 20 sampai 25 menit. 20 sampai 25 menit ya. Itu harus diaduk ya Mas ya? Ini harus diaduk terus ini. Jadi kalau nggak diaduk takut dia nggak mengembang tahunya. Oh gitu? Iya. Karena kita membutuhkan kembangan tahunya itu sendiri. Oh gitu? Iya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ini Mas siapa nih? Dengan Daeng Ical kalau Daeng dipanggil Ical. sih, iya. Ini manggilnya apa? Daeng Ical? Daeng Ical aja, nggak apa-apa. Oke deh. Ini usahanya apa sih Daeng? Ini usahanya kebetulan kita jualan tahu. Ah. Kita beri nama tahu idaman ya. Tahu idaman? Iya. Kok bisa sih kamu punya ide jualan tahu ini? Sebenarnya sih ini jualannya baru ya, baru setahun. Ini akibat dari saya berhenti bekerja ya. Jadi mencari kesibukan lain. Kebetulan saya suka kuliner ya. Iya. Jadi saya iseng-iseng untuk jualan seperti ini dan keterusan sih. Seperti itu. Keterusan? Ya. Jadi ini pernah belajar juga sama orang kalau untuk cara bikinnya itu? Untuk bikin sih nggak apa ya, nggak ada kayak kursus atau apa segala macam sih. Cuman iseng-iseng aja. Mencoba berapa kali gagal sih, nggak sekali dua kali langsung jualan, nggak. Saya sih tipikalnya senang eksperimen sih. Oh, gitu? Jadi kalau merasa udah siap untuk dikeluarkan, ya udah baru saya jualan gitu. Jadi testernya itu pertama orang terdekat nih? Sebelum saya jualan tempat di sini di Indomaret sini, saya sebelumnya jualan di kantor juga sih. Jadi sebelum saya berhenti, saya sempat jualan-jualan di dalam kantor, teman-teman di luar juga sih. Oh gitu? Iya. Mereka ini sudah jadi konsumen ya? Iya. Dan akhirnya berhenti langsung buka ini? Iya, begitu. Kenapa sih milih di daerah Sumber apa? Daerah mana nih? Gunung Malang berarti Mas ya? Gunung Malang. Sebenarnya sih ini bukan pilihan pertama ya. Untuk pilihan pertama sih sebenarnya di Kampung Timur ya. Kebetulan saya tinggal di sana. Nah, di suatu saat saya sudah menentukan satu tempat di Kampung Timur. Iya. 2 hari setelah itu, sebelum saya mau opening, tiba-tiba tempat yang saya target itu sudah diisi orang. Nah, jadi saya keliling-keliling lagi, akhirnya memutuskan di sini. Oh, gitu. Iya. Luar biasa. Mas, ini dari jam berapa kamu buka? Kalau untuk normalnya sendiri sih kita buka jam 2 ya. Jam 2 sampai jam 10. Cuman karena ini lagi bulan puasa, saya agak sedikit mundur ya. Jadi saya buka jam 3-an. Tapi kalau tutupnya sih sama aja jam 10. Jam 10 ya? Iya. Liburnya kapan sih, Mas? Kalau libur, saya biasanya minggu. Cuma kadang, ya minggu orang kadang nanya, Mas kok minggu libur sih, minggu libur sih. Biasanya kan minggu itu rame atau segala macam. Gue bilang,
hidup itu bukan hanya untuk cari uang ya. Iya, betul. Kita juga butuh istirahat, butuh privasi. Iya. Dan yang paling penting biar kayak PNS. PNS kan liburnya minggu ya. Oh, iya. Jadi saya mencoba untuk ikut kayak PNS. Gitu. Tapi hasilnya ngalahin PS. Ya, disyukuri. Iya. Nah, Dan, ini kalau untuk satu hari tahu bisa berapa tempat kalau ngabisin? Dulu kita waktu awal-awal buka 4 bulan pertama itu saya bisa menghabiskan 1.500 biji. 1.500 biji? Iya, tahu. Tapi berjalan dengan waktu ada penurunan, ya mungkin sampai saat ini hanya bisa habis 700 sampai 800-an sih dalam sehari. Ya? Iya. Pernah nggak sih kalau orang beli sampai banyak gitu sekali beli banyak? Biasanya sih ada. Biasanya orang-orang kantoran sih. Jadi ayo, Piro? Berapa sih? Satu, menu harganya di depan sana. Kalau tempe biasanya tempe mendoan Mas ya? Kenapa? Tempe mendoan habis berapa? Kalau untuk mendoannya ini habis 10. Habis 10? Ya, 10 kan isinya 5. Ya, itu sudah Sehari ya? sehari. Memang sih mendoan belum ya, karena ini menu baru sih. Oh, baru ini kan? Iya, baru. Karena mungkin orang jenuh kan tahu aja terus. Iya. Cenderung banyak orang tahunya ya daripada mendoan. Iya. Dan mungkin orang juga belum tahu semua sih kalau jualan ini juga. Berapa lama tuh jualan tahu mendoan? Mendoan tempe? Baru 2 bulanan kalau Baru 2 bulan ya? Iya. Ini ada variasi Mas ya? Iya. Kayaknya. Dan mungkin nanti ada variasi lagi sih. Oh, ada variasi lagi Iya. ya? Berarti di sini inovasi terus ya nanti? Ya, inovasi sambil melihat apa yang kita ngelihat lebih kebutuhan orang sih. Orang pengennya makan apa. Jadi Iya, kita iya. ngelihat sebenarnya sih pengen jualan gorengan tapi konsepnya agak modern dikit sih. Agak modern dikit ya? Ya, meskipun yang dijual sama dengan yang orang-orang jual, cuma ya gimana cara di packaging lebih bagus lah. Pengemasannya itu ya? Iya. Caranya? Mm-mm. Kalau tempe mendoan ini berapa menit biasanya? Paling lama 3,5 menit aja. Paling lama 3,5? Iya. Itu yang kering? Itu yang basah. Basah? Iya. Kalau yang kering 4 menit lah. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mas, ya. Yuk kembali. Konsumen itu emang pertama emang harus mendaftar dulu ya? Ya. Mendaftar dulu. Ya. Baru mereka bilang cocok, baru Cocok. berani jualan di sini? Iya sih. Biasa saya selipkan misalnya jualan tahu. Sebelum saya jualan mendoan kemarin, saya potong-potong, saya selipkan di satu bungkusan tahunya itu. Jadi dia ngerasain. Akhirnya Oh, mesen lagi. mempromosikan ya? Ya. Gitu. Oh, jadi gitu. Motong-motong kecil kan. Itu Iya. cuma tester aja sih sebenarnya. Dan alhamdulillah mereka kembali lagi? Iya, mereka kembali lagi. Oh, jalan Gitu, iya. Ya, itu saya masukkan sebagai biaya entertain lah. Oh iya. Deng, tapi ada rencana buka cabang nggak sih Deng ini? Sebenarnya sih buka cabang ada niatan. Tapi yang lebih banyak itu orang rata-rata pengen minta untuk buka franchise. Oh, franchise? Ya, karena kebanyakan orang dikiranya ini franchise, padahal sebenarnya ini bikinan saya sendiri. Dan sudah banyak orang beberapa minta. Cuman untuk mekanismenya dan sistemnya itu belum saya bikin. Karena kan kalau buat franchise kan itu harus ada sistem kan yang jelas. Betul. Nah, itu belum saya bikin dan mungkin kedepannya akan saya bikin seperti itu. Rencana tapi ada ya pokoknya ya? Ya, mudah-mudahan lah. Amin. Ya. Deng masih inget nggak sih modal awalnya kemarin usaha ini? Kalau untuk modal awal sih saya tidak terlalu perinci ya kalau modal awal. Cuman kalau untuk gerobaknya sendiri kisaran hampir 6 lah kalau gerobaknya aja ya. Gerobaknya aja Belum nih. termasuk interior yang lain kayak kompor, gas, wajan segala macam itu belum termasuk. Mungkin kalau hitungan kasarnya ya 15-16 ada lah. 15-16 Ya, untuk usaha ini ya? ya untuk awal gitu. Tapi emang ada rencana untuk franchise itu nanti ke depan ya? Ya itu masih saya pelajari dulu. Masih pelajari Ya, mudah-mudahan yang berminat banyak boleh lah. Amin. Iya. Amin. Dan di sini emang nanti pokoknya ada inovasi terus ya? Ya, akan ada inovasi terus ke depannya seperti apa sambil melihat keadaan aja sih. Betul. Iya. Nah ini aku mau tanya nih, suka
suka dukanya jualannya apa sih? Jualan tahu mendoan, tahu, Iya, iya. tahu kriuk ini apa sih? Sebenarnya sih suka duka jualan itu hampir sama aja ya. Setiap pedagang mungkin pernah mengalami yang namanya sepi, pernah mengalami yang namanya menunggu tapi orang nggak kunjung datang. Itu pasti biasa lah. Cuman yang menjadi suka duka yang terberat secara pribadi ya, karena saya kan backgroundnya kantor ya. Dulunya kita dipanggil bapak, terus kita punya bawahan, nyuruh-nyuruh orang segala macam, dipanggil bapak, bos lah segala macam. Terus tiba-tiba kita harus berubah jurusan dan dipanggil Pak Le, Mas, dan segala macam. Itu sih sebenarnya. Sebenarnya sih aku nggak apa ya, bisa dikatakan bukan suka duka sih sebenarnya kalau untuk itu ya. Lebih ke apa ya, kebiasaan baru aja sih kalau bagi saya sih, ya itu aja. Jadi sebenarnya nggak ada dukanya ya kalau jualannya ya? Ya ada sih, cuma nggak termanipulir dengan apa namanya sukanya sih sebenarnya. Iya. Jadi menarik banget Iya, ya. karena kalau kita berusaha sambil ngikutin kata hati kita atau hobi kita, itu seolah-olah kita bermain gitu. Jadi misalnya kita hobi masak, terus usaha kita masak, jadi kita tuh sambil bermain rasanya. Oh, gitu. Iya, nggak ada beban. Beda halnya kalau kita punya hobi apa, terus kita bekerja di bidang apa, rasanya nggak match. Iya, Tuh, berat iya. ya rasanya ya. Ya, Ini luar biasa. Daeng lebih enak mana, waktu kerja di kantor atau buka usaha seperti ini? Pasti ada perbedaan lah ya. ya kalau perbedaan adalah karena itu adalah dua dunia yang berbeda ya. Iya. Satu dunia formal, satu dunia yang agak santai ya. Ada suka dukanya sih semua di setiap lini ya. Kalau di kantor itu kita lebih belajar ke komunikasi ya. Belajar komunikasi, administrasi, segala macam. Nah, untuk kalau di kuliner ini, kita mengaplikasikan tuh. Memanage, mengatur waktu, mengorganize waktu, timing, segala macam. Ya, sebenarnya sih ilmu waktu saya kantor itu ya bermanfaat juga sih selama saya jualan gorengan ini. Dalam hal mengatur waktu buka, strategi jam buka. Karena untuk jam bukanya itu kita ngikutin waktu orang lapar. Misalnya orang makan jam 12 siang. Iya. Di jam 2, jam 3 biasanya orang pasti lapar kan. Nah, itu pengalaman saya dulu waktu di kantor. Jam-jam 2, jam 3 kita mesti lapar. Jadi makanya ini saya buka jam 2 ya untuk mengakomodir yang tadi itu. Oh, Iya, gitu. cemilan ya kebanyakan. Iya, cemilan sih. Dan sebenarnya sih kalau untuk jam-jam segitu rata-rata Gojek ya. Karena yang mesen rata-rata orang kantoran. Oh, Gojek. Iya. Berarti di sini bisa online semua ya? Bisa, ada Gojek, ada Grab, ada Maxim sama Sofi. Shopee. Iya, tuh. Sophia. Ada Sofi. Sophia apa? Sophia minyak. Sophia. Minyak ini terasa banget ya kemarin. Aduh, parah. Dulu waktu awal jualan, harga bimoli itu masih sekitar 27 untuk 2 liter. 2 liter. 2 liter. Terus naik. Terus kemarin lagi heboh, masih 40 dan langka-langkanya, dan sekarang udah nggak terlalu langka sih, cuman harganya lumayan lah. 55 kemarin saya beli. Iya benar, 55.000 untuk 2 liter ya. 2 liter. Nyekek rasanya. Ya, dan itu kita harus apa ya, belajar untuk mengatur keuangan lah. Karena untuk saat ini saya belum menaikin harga, jadi saya mengatur di berbagai pos-pos aja sih. Iya. Jadi tetap bisa jalan. Gitu. Daeng, makasih ngobrolnya ya. Oke. Sukses terus. Ya, bermanfaat, nanti cerita ini berkah untuk semua dan Amin. usahanya makin jalan ya. Ya, sip. Thank you.